Oke, yes, malam hari ini kita membahas tentang eh, kenapa Hong Kong menjadi tujuannya teman-teman. Oke, kenapa kenapa Hong Kong ini menjadi tempat tujuan bagi teman-teman merantau? Coba kalian jawab di kolom komen ya, baik di Facebook ataupun di YouTube. Ntar kita pelan-pelan ya. Bapak Ijo kesel kulkas ya. Kita bahas tentang Hong Kong itu kenapa menjadi tujuan. Nyaman Bapak Ijo kesel. Sebentar, tak tanya ini Mbak Susiati, Mbak Uut Abdijaya. Waalaikumsalam Mbak Uut. Nyaman, nyamannya di mana Mbak? Apakah pada awal-awal dulu sampai itu juga nyaman? Kan belum tentu. Aku kerja di 4 negara paling nyaman Hong Kong. Gila, 4 negara. Dan ini alasannya Mbak Paijo kesel kulkas. Jadi 4 negara. Negara mana aja itu Mbak? Kok sudah sampai melalang buana ngeri sampai 4 negara. Jadi kata Mbak Paijo kesel kulkas itu nyaman. Yang lain bagaimana? Kenapa kok memilih Hong Kong? Kenapa milih berjualnya itu di Hong Kong? Ini kita bahas juga. Karena dari pembahasan ketika kita memilih Hong Kong, kemudian, eh, waduh, Mbak Eni Sarah tergantung nasib dan takdir. Waduh, kalau membahasnya nasib dan takdir, ya wis, Mbak. Nasib karo takdir, ya mandek wisan. Mentok wis. Lah ini tujuanku Hong Kong adalah negeri impianku sejak masih muda, penasaran banget. Ya, kalau Mbak Cahaya Cinta udah apa namanya, udah disampaikan di podcastnya. Sejak SMA tertarik dan penasaran dan akhirnya tercapailah sudah. Saya 93 masuk Hongkong langsung dapat majikan baik sampai saat ini 32 tahun, Mas. Gila, 32 tahun, men. 3 negara alhamdulillah dapat majikan baik. Mbak Eni Sarah mantap, Mbak Iin hadir. Oke. Yang di Facebook mungkin boleh komentar kenapa kok memilih Hong Kong. Yang di YouTube bilangnya nyaman. Gaji lancar Mas Andro, ada libur pegang HP, Hong Kong ngangenin. Di Singapura saya malah sengsara. Oh ya, oke. Yes. Jadi Hong Kong tujuan merantau itu ternyata nyaman dan majikannya baik. Ini yang baik. Ini harus harus kita share ya. Jadi yang yang 32 tahun ini loh sampai ngeri. Jadi biar yang baru-baru itu bisa merasakan nih. Tapi gini, pertanyaan saya lagi ya ini buat teman-teman semuanya. Ini jadi saya yang tanya karena kalian nggak tanya ya aku yang tanya. Mbakku kerja di sini kalau Mbak Nela. Oh, karena kakaknya. Jadi adiknya tertarik karena kakaknya adiknya tertarik. Ikut-ikutan diajak. Mbak Lisa Balisto. Selamat malam, Kamis Mas Sandrung Rokne sambil makan. Monggo, sambil apa aja boleh. Jadi 93 32 tahun wis ngori. Ya ini benar-benar penonton saya ini. Eh, orang-orang yang sudah kawak yang lama. Tapi saya boleh nanya ya ke teman-teman bisa dijawab. Di saat kalian merasa nyaman, ya kan? Kan ini hari-hari ini kan banyak sekali yang teman-teman itu mengeluh ya, break kontrak, tidak cocok dengan majikan dan semuanya. Kira-kira menurut pendapatnya kalian, ya kan? Menurut pendapatnya kalian, sekali lagi saya ngomong, menurut pendapatnya kalian, apa yang menyebabkan mereka itu menjadi kandas? Mereka itu jadi tidak fight. Malaysia, Singapura, Taiwan terakhir di Hong Kong, paling lama di Hong Kong. Nah, sekarang kalian kenapa? Apakah dari awal kalian sudah baik, ataukah dari awal itu berat, terus kalian berjuang mencapai tujuannya, akhirnya bisa melewati itu semuanya?
Memilih Hongkong karena tiga majikanku di Hongkong orangnya baik, sangat memanusiakan manusia, sangat nyaman, transportasi komplit, serba cepat, juga bisa shopping, barang yang asli, tinggal narik duitnya. Mas Andro, majikan baik nggak baik tergantung kitanya, Mas. Kita bisa menempatkan diri kita itu di mana, tujuan awal apa. Wow, keren nih. Aku dulu ke Hongkong belum tahu Hongkong itu seperti apa karena belum ada internet. Wow. Menurutku karena mereka bayangin yang enak-enak. Kalau dulu kita kan nggak pernah bayangin enak. Nah, kemarin Mbak Baijo kesel. Mbak Heni Sarah bilang kurangnya kesabaran. Mantep ini yang dari Taiwan. Hongkong nyaman karena majikanku selalu baik dan hingga 18 tahun Alhamdulillah bisa membuatku sukses saat ini. Mantap. Mbak Uut Abdijaya. Keren. Ini jawabannya benar semuanya. Jadi apa membayangkan yang enak-enak. Mbak Nanabi kurang kesabaran, ya kan? Katanya Mbak Setianih Ani itu karena kita bisa menempatkan diri loh. Jawabannya sangat-sangat bijak sekali ya teman-teman. Inilah kalau saya ngobrol dengan orang-orang yang sudah hitungannya suhu, kewendeng suhu. Sekarang saya menanyain para suhu-suhu ini. Singgi hadir sejak 2011 aku ke Hongkong dan pertama keluar negeri. Alhamdulillah. Mbak Anissa Azhar. Eh, Mbak Sprit Mega. Waduh, langsung 50 star. Ngawali. Duh, terima kasih. Kak enakku. Mbak Anissa Azhar. Alhamdulillah 2 kali majikan baik. Kira-kira sampean itu menjalani hal apa sehingga sampean bisa mendapat majikan baik? Nah, ini coba kita flashback. Mbak-mbak sekarang pengennya yang pena aja Bang. Jadi mereka dikit-dikit ngebreak. Oh ya. Oke, makanya kita kita bahas ya. Kita bahas dari pengalamannya teman-teman kita bahas. Mas Andro dari 2001 sampai saat belum pernah pulang mau pulang takut Mbak Broken Angel Lukito. Waduh. Aku sih masih baru nyimak Mbak Nabi nggak apa-apa. Sampai lihat komen-komennya mereka Mbak. Yang para suhu-suhu ini. Belum pernah pulang malah takut. Sudah lama di perantauan, sudah merasakan asam manisnya kebunnya di negeri orang, jadi bisa menyesuaikan diri. Oke, mantap. Mbak Anissa Azhar tadi belum menjawab pertanyaan saya. Kehidupan yang sampean alami sebelum mendapatkan majikan baik itu apakah sampean susah, soro atau piye gitu? Boleh. Nah, saya yang ini. Saya pokoknya sing komen tak tanyain. Pokoknya tak bikin kalian yang komen itu yang nonton, yang cerita itu tak tanyain. Jadi supaya membagi. Nah, ini Mbak Uta Badijaya baik yang di Facebook. Jadi eh, dulu saya nggak tahu Mas karena setelah suami 100 harinya proses di PT tapi sama PT pilihnya mana yang cepat dan saat itu Hongkong paling cepat. Majikan pertama perlu perjuangan dan majikan kedua luweh nemen. Nah, saya awal tidak baik, maklum baru kerja hampir dipecat malah Mas Andro sama Bu Bos. Tapi kata Pak Bos bilang jangan, saya cuma bilang maaf. Alhamdulillah, Hirobil Alamin 8 tahun di majikan. Waduh, ngeri. Dulu awal masuk Hongkong habis potongan 7 bulan di interminate sengsara banget waktu itu pulang 1 sen pun nggak bawa uang. Ayah diwoco malah hilang. Aku di Arab 4 tahun, Taiwan 3 tahun, Singapura 2 tahun. Di sini baru dan di sini sing paling enak Mas Mbak Nana. Awalnya aku selalu dikatakan emsikko, emsik deng, tapi juga cuma tak jawab hoa-hoa dan makin lama sayang banget. Nah, Mbak Oma Gemoy, Assalamualaikum hadir. Selamat malam Pak Sandro Egelir. Ya, seru loh. Hoa-hoa makin lama sayang banget. Sayangnya ini karena gimana gitu? Awal kita bismillah bisa menyesuaikan orang asing dan kita harus sabar. Apapun yang mau majikan sesuai job.
dan kita bisa melakukan apa yang dimau majikan selama kita lakukan dengan ikhlas. Nah, ini Mbak Setiani Ani ini kita harus konten ini sampai ini dan kelihatan mukanya. Jadi perjuangan 32 tahun dan itu wajib kita. Mbak ini Sarah, awal kerja di Singapura 2009 belum ada HP, cuma surat menyurat. Telepon 3 bulan sekali dipinjami, telepon sama majikan bertahan 4 tahun. Wah, keren juga nih Mbak ini Sarah dari Taiwan. Mantap, Mbak. Dulu juga pernah ngalami punya majikan cerewet, Bu. Selama 3 tahun nggak boleh keluar rumah. Pernah juga majikan ngoceh dari melek mata sampai matanya merem. Weh, 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 weh. Aku malah nunggu dipecat nang majikan. Mbak Lisa Balisto ini malah nunggu dipecat. Luar biasa ini. Aku dulu 2 kali di interminate tapi nggak patah semangat. Aku mulai sekarang udah 10 tahun majikan. Intinya kita sabar dan jangan melawan. Pertama masuk Hongkong 2001 gaji under, libur 1 bulan sekali, nggak ada HP, bisa sampai 2 kontrak. Wow. Apakah teman-teman dulu dari Indonesia itu susah sekali ya? Sehingga kuat bertahan. Coba dijawab ya teman-teman, apakah susah sekali waktu di Indonesia? Nemen susah, ya? Jadi sehingga tahan dan kuat. Masuk Hongkong Mas waktu itu nggak ada majikan cerewet seperti sekarang, gaji under 1.500, telepon masih pakai koin lewat telepon umum tapi bahagia. Oh ya Mbak Miangawi, mantap. Jaga orang gila, 3 bulan dipukul, lapor agent cuman bilang sabar dan alhamdulillah finish 2 tahun Edian. Walaupun tiap hari dipukul, pernah ditarik dari pintu utama sampai depan kamar mandi, tidur jam 2. Waduh Mbak Seno Banyuwangi keren ini pengalamannya. Intinya manut kalau mau disayang majikan. Maksudnya terus sayang apa-apa dibeliin. Pokoknya sabar dulu. Wow. Aku do TKW Mas. Tak gak kepingin jadi dewa tapi seneng lihat konten Mas. Mbak Suryati Sur, terima kasih. Dukungan sampean terima kasih kepada kita semuanya. Kita dapat majikan, ini Mbak Uut, kita dapat majikan baik karena kita ikhlas dapat restu orang tua. Kalau tidak dapat rezeki, tak akan melupakan orang tua. Ikhlas tulus bekerja tidak pernah ngeluh jadi bisa bertahan lama. Ngeri, 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 ngeri. Perjuanganku ke Hongkong 14 bulan Mas. Sampai PT-nya kena grebek aku kabur. Lulu kok sangar ini. Ini loh, yang ingin sebenarnya saya ungkap ini cerita kayak gini loh. Mbak Nanabi, susah dulu di Indo beli bubur kacang 3.000 aja nggak bisa loh. Ini, ini, ini yang harus kita kontenin guys. Aku bertahan di Hongkong karena tidak ingin jumpa suami. Waduh, Mbak Iin ini beda ini. Luar biasa. Susah Mas Andro sama di PT 8 bulan. Oh iya ini perjuangannya ya. Sehingga tahan ya. Aku jaga bubu anaknya 6. Bagaikan punya majikan 6. Kalau anaknya lagi berantem sana sini salah. Keren ini. Dia cara yang ngambil hati majikan soalnya aku wongnya cuek. Oke. Saya awal masuk nggak ngerti bahasa Mas, tapi kita apa yang dimau, saya 93 dulu nggak libur. Alhamdulillah majikan baik, nuntun setiap hari dan harus bersyukur. Gaji awal 1.500. Karena dulu nggak tahu agent Mas, kalau putus kontrak takut zaman CJ sekarang. Job yang cari anak, kalau dulu anak yang cari job. Oh, masuk akal. Job tinggal milih di share. Kalau dulu kan nggak gitu. Oh iya 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 masuk akal nih Mbak Ningsi Dayat. Wes, ya dulu di PT kebanyakan lama-lama di PT. Jadi di sini bisa bertahan nggak kayak sekarang. Ya, betul. Ternyata di sini faktornya. Ketemunya faktornya di sini. Makanya kenapa sih saya itu mencoba membuat konten di mana saya itu kepinginnya itu cerita perjuangan. Saya ingin membuat konten itu ceritanya semangat. Saya ingin buat konten itu ceritanya kesabaran. Mas Andro kalau pulang ke Jombang mampir ke rumah makan. Aku di Blitar Mas Mbak Uut Abdijaya. Kalau saya pulang saya pasti ke Blitar. Karena ibu saya disarekan di Wates. Ya selalu. Makanya nanti tak posting ya kalau pulang. Jadi biar sampean langsung komen. Nanti biar mampir.
Alhamdulillah sudah 8 tahun mau finish kontrak majikan semua yang aku rasakan semua baik. Yang penting kerja ikhlas padahal bahasaku masih belepotan. Wah, keren. Bahasa belum bisa dimarahi, mau pulang dipulangin tuh akut. Iya, tuh. Pertama kali Hongkong bos cerewet minta ampun, potongan 7 bulan dipulangkan. Pulang nggak bawa uang 1 sen pun. Masuk Hongkong lagi potongan gaji 7 bulan. Jatuh bangun di Hongkong sampai masuk pengadilan, Mas. Wow, lo. Susah pol mas. Setelah 5 tahun uang gak enek ketok mas. Dulu suami sakit, orang PT disuruh ke rumah. Niat ibuku suruh nyerahkan suami yang sakit, tapi sampai di sini nggak ada dukungan sama ibu. Lulu. Ceritanya ngeri. Monggo pinarak di Blitar Mas Andro Mbak Heni kan di Taiwan. Nek di Blitar yo mampir. Nah, nek di Taiwan mending pinarak nek di Taiwan biar Mbak Heni. Nyambel bawang di Taiwan aja. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Ini loh perjuangan yang ingin ingin saya dengar itu ini. Jadi kualitas kalian itu sebenarnya harus diangkat. Kualitas kalian itu harus dinaikkan agar bisa menjadikan pembelajaran. Demi anak dan keluarga harus sabar. Jangankan sama bos yang orang lain, mas, sama keluarga aja kadang ada masalah. Apalagi majikan yang gaji kita ya harus nyadar dengan tujuan mas. Mantap. Mbak Pretty Lady, easy going, full senyum, pinter ambil hati majikan, tebarkan positif vibe di keluarga majikan. Kerja nggak hanya pakai otak, nggak pakai otot, tapi juga akal. Itu resep. Ah, ini menarik. Mbak Pretty Lady, menarik ini Anda untuk kita podcast. Dulu nggak ada YouTuber, Mas. Nggak ngerti peraturan. Sekarang kan ada konten, jadi tahu peraturan, tahu job dan lain-lain. Mbak Ningsi Dayat. Ya, itu benar. Nggak ada yang salah yang sama ngomongin. Sosial media lebih berkembang. Mbak Yuli ini mana, Mas? Aku masih ngakak kalau ingat Mas Andrew konten sama Mbak Yuli. Yang katanya harus minum permen karet biar nggak blending. Maksudnya gimana ini? Aku udah di Indonesia, Bang. Punya usaha seafood supplier dan lesian aneka macam masakan seafood. Kasih murah di Blitar. Serengat, Bang. Mantap! Mampir saya nanti. Saya kontenin. Saya full. Nanti kontenin full, Mbak Ut Abdi Jaya. Ya, semen dulu pernah ya. Calo bandara, yo tahu sekarang. Oh, baru tahu calo bandara ini. Mas Andre keponakan saya baru 2 bulan di Hongkong tidak kerasan, sering dimarah dan dipukul majikan. Di PT belajarnya bahasa Kantonis, tapi di Hongkong bosnya bahasa Cina. Gimana Mas Andro solusinya? Waduh, yo gak kuat yo mentok yo pulang. Kalau kuat yo tahan, tahan aja selama nggak diusir. Nyimak apa? Mas bahas tentang kenapa Hongkong menjadi tujuannya dan kenapa teman-teman bisa kuat. Selamat Mas, lain kali nyambung lagi. Sukses selalu Mas. Mbak Satyani. Ani, silakan. Terima kasih banyak masukannya, komen-komennya. Kalau bandara ya tahu sekarang. Nah, maka dari itu kan eh, saya ngonten itu supaya teman-teman semakin banyak tahu, semakin banyak ngerti. Ya kan? Kalau yang bagian hujat, bagian nyaci ya gak apa-apa, bagian nyacat. Yang penting kan bagian nginfokan. Kalau saya nginfokan, tak sambil minum dulu ya. Terima. Hmm. Hmm. Kalau Mbak Mariam karena pakai bahasa Inggris. Nah, berarti Mbak Mariamnya bisa bahasa Inggris. Mantap. Ayo, apalagi? Silahkan di komen. Jadi ternyata benar-benar kesabaran, keikhlasan, tahu tujuannya, terus tadi kerjanya nggak cuman pakai otot, tapi pakai otak. Nah ini keren ini juga. Resepnya dibuka rambutnya apik Mas Andro. Inilah permintaan subscriber. Bertak. Majikanku juga Cina yang kadang bos ngomong Mandarin, Kantonis, Inggris. Mas Andro kenal sama Mas Yoko. Oh enggak Mbak, yang tadi barusan rame di reel itu ya, yang rame di reel. Enggak kenal Mbak.
Ya nanti kenalan lah sama dia. Mas Yoko, kenapa Mbak dengan Mas Yoko? Hmm? Ada apa dengan Mas Yoko Mbak? Boleh diceritakan Mbak? Tak sisire. Rambutku yang belakang kalau disisir nggak bisa tidur. Iki jenenge wong angel aturane ngene iki. Nah, rambutnya. Oke, wes kita lanjut lagi pembahasannya. Jadi ada trik lain tadi yang ada bilang ikhlas, sabar, tahu tujuan, terus tidak. Kenapa kok Mbak Nana dihapus Mas Yokonya? Nggak apa-apa, komen aja, nggak usah dihapus, tenang aja. Sukses selalu Bang, salam buat teman-teman di Hong Kong, perbanyak nabung dan siapkan tujuan untuk hidup di Indonesia. Usahakan punya usaha biar nggak kembali kerja ke luar negeri lagi. Betul, nanti kita ngonten ya. Pak Ut Abadi, sampean boleh bikin video-video potongan-potongan usahanya sampean, atau nanti tunggu saya, atau kita naikkan, kita bikin podcast yang ada videonya sampean dan penjelasannya sampean biar biar jadi keren. Wah, ini pengalaman keren ini. Aku dulu di Taiwan kaburan 7 tahun. Sekarang lari nih ke Hongkong karena gaji tidak beda jauh dari Taiwan dan juga liburannya tiap minggu plus tanggal. Oh, mantap, mantap. Hongkong orangnya cocok-cocokan. Meskipun Cece nggak rajin amat, kalau cocoknya ya bisa kerasan. Kadang meskipun Cece-nya rajin banget, karena cocok nggak klik ya sudah bertahan. Mbak Mas Rika, selamat malam Mas Andro. Berges tetap nyimak, terima kasih. Oke, Mbak Uta Badi, sukses buat usaha sampean. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa memotivasi. Kita bisa bikin video, kita tunjukkan ke teman-teman bahwa di rumah juga bisa berjaya dan menghasilkan dan nggak balik lagi ke Hongkong. Oke, tadi pertanyaan dari Mbaknya yang bahasa Cina, Mas Andrew solusinya gimana? Mbak Mukti Muktiani, anaknya suruh telepon atau boleh liburan main ke tempat saya, kita refresh ya. Bagaimana nanti berjuangnya seperti apa. Harus dikuatkan mentalnya. Selamat mau lagi Lukes. Nggak boleh nyebutin nama Mas lupa dia temanku Din Yunlong. Kata kata dia temennya Mas Sandro. Oh ya gak apa-apa. Aku soalnya akeh temennya Mas. Ya, Mbak. Jadi aku bingung gitu loh. Yang mana Mas Yokonya? Gak apa-apa. Nanti kalau sampean apa namanya nggak apa-apa, ada WA-nya, tak WA-nya Mas Yokonya. Barangkali kita bisa ngobrol bareng. Aku ngelihat kontennya di Lambe Tura soalnya. Nggak tahu nek kontennya dia sendiri gimana. Awal kongong bukan karena uang, tapi karena menghindari suami yang selingkuh sampai berkali-kali betah sampai sekarang. Luar biasa. Duh, ngawari Mbak Eni 72. Menghindari suami selingkuh. Nah ini, tadi juga ada soalnya. Ada juga teman-teman yang berangkat itu memang kondisi dan keadaan apa ya, kalau saya bilang itu rumah tangganya atau lingkungan sekitarnya nggak nggak mendukung akhirnya pergi gitu. Saya juga begitu sih, ya kan, saya juga merantau karena ya saya nggak kepingin di Indonesia. Kalau hari libur mau main jam berapa Mas, boleh main. Saya hari Minggu relatif standby selalu di rumah karena banyak anak-anak yang datang, monggo. Kerja jangan banyak ngeluh, kita numpang hidup, kita kan ke Hongkong adu nasib. Jadi niat kita ke luar negeri untuk menghidupi keluarga. Jadi kalau rasa capek, ingat perjuangan waktu di PT, ingat anak, ibu, dan tujuan pengen punya rumah, punya usaha, jangan neko-neko di Hongkong, Pak Sandro, Egi Arifian. Mantap, Mbak Mukti Muktiane. Oke Mas Sandro, terima kasih sarannya. Jadi kadang, kadang gini ya, di Hongkong kita nggak bisa bahasa, di Hongkong kita nggak nggak memahami apa ya kata-kata majikan, tapi karena kita tulus dan rajin mengerjakan segala sesuatu dengan terus senyum, terus menerima itu semuanya, hati majikan itu juga luluh. Ada yang merasa seperti itu enggak? Kadang-kadang. Nah,
Ini loh yang kadang-kadang. Nah, anak baru kelihatannya tontonannya nggak ke YouTube. Anak baru kelihatan tontonannya ke TikTok. Ini. Kenapa sih saya nggak masuk juga ke TikTok? Karena ya aku nggak dapat apa ya HP ku yang ada TikToknya di sini sih. Saya sebenarnya juga punya TikToknya ada di sini, tapi belum belum tak seriusin dari YouTube. Karena kalau aku di YouTube itu udah lanya, terus bisa menyampaikan secara panjang. Di Facebook juga sudah mulai familiar. Aku belum familiar di TikTok. Maksudnya cara penggunaannya dan semuanya sih unak-unuk belajar karena TikTok kan paling terakhir kan. Paling terakhir yang ada tapi benar-benar jangkauannya TikTok luar biasa. Banyak Mas, Bos. Maksudnya banyak biaya. Hadir Mas banyak. Jadi seperti itu. Makanya aku harus juga bawa ke TikTok juga supaya teman-teman itu bisa pelan-pelan ditarik gitu supaya bisa kita bahas dan kita kaji nggak gampang banyak masalah. Aku mau free ini 11 nggak bisa kantonis majikannya bahasa Mandarin Mas. Nanti pas pindah khawatir nggak ada majikan yang mau karena nggak bisa kantonis. Nggak ada masalah Mbak, ya cari majikan yang berbahasa Mandarin. Aku job jaga nenek ternyata kerja rodi tanpa tambahan gaji tapi alhamdulillah sampai 4 kontrak gendeng. Sampai bisa kayak gitu ya. Luar biasa ya teman-teman semuanya ya. Mbak Alma Hira Putri. Terima kasih ya. Jadi ternyata memang dari apa yang teman-teman sampaikan itu memang benar-benar kekuatan hati dan kekuatan mental itu benar-benar berpengaruh terhadap bagaimana kita berjuang di Hong Kong. Berarti makanya ada yang bilang ehm, kalau Hong Kong ini mentalmu nggak kuat, iso-iso pedot. Nggak mental itu sing pedot. Uteknya ya iso pedot plus measly. Lah gimana dimarahin tiap hari? Orang kalau dimarahin tiap hari itu lama-lama juga ada dua kemungkinan. Yang pertama resisten. Resisten itu dia kekebalan dan ketahannya nambah. Tapi ada kedua berikutnya depresi, tertekan. Ada aku kalau aku no TikTok, no Facebook Mas. Oh ya wes, gak apa-apa. Monggo. Jadi kayak gitu. Apa? Jadi marah-marah, teriak-teriak, dan semuanya itu menyebabkan dua hal. Yang pertama memang resisten, tahan jauh lebih kuat kalau dia strong. Tapi kalau dianya nggak kuat, dia stres, tekanan, depresi, bobotnya medun. Ya kan? Terus ada sisi trauma. Makanya di situ kalau yang lama-lama di PT sering dimarahi. Tapi aku dapat long service, dapat emas, dapat angpau banyak. Mas hasil kesabaranku, yo. Aku ngenteni wedang kopi ya Mbak. Mbak Paijo kesel kulkas aku ngenteni wedang kopi gak akeh-akeh. Ini nek rela, nek ikhlas, nek gak yo gak apa. Iya betul banget Mas Andro, harus murah senyum. Malah saudara nenek bilang sama aku, kamu gandek, kata saudara nenek. Nah ini berarti ngambil hati. Senyuman itu ternyata bisa mengambil hati. Mbak Sriwantari, aku awal-awal menderita banget, dimarahin terus makin lama makin disayang sampai pas ultah dikasih emas 1 on sama majikan. Sering diajak loyang, mungkin buah dari kesabaran. Bengi saiki aja ngombe kopi. Yora bengi, morone kan yora bengi tuh Mbak Sulim. Mosok ngomong saiki langsung sakdok saja. Omahe sampean ado Mas ya wis gak gelem ya gak apa-apa ya. Gak masalah wis. Gak sido arep-arep kopi sampean wis. Alhamdulillahirabbil alamin rezeki sampean. Siap. Hongkong keren luar biasa, bisa positif, bisa negatif tergantung bagaimana menyikapinya dan tentu harus ingat tujuan awal di Hongkong. Oh, keren keren. Makanya kita membuat sebuah formula, kita membuat sebuah gambaran. Daerah mana Mas Andrew rumahnya? Saya Kamtin, Mbak. Kamtin.
Kamtin Yunlong. Pas proses Hongkong lagi aku pernah terjadi seperti yang diceritakan Mas Andro. Pokoknya horor. Alhamdulillah Mbak Maryam itu majikan yang di Lampin, sekarang nenekku baik banget. Oke, jadi sekali lagi ya benar-benar memang, tapi menurut saya sebenarnya kalau diceritakan masalah dengan diceritakan sukses story teman-teman. Jadi kemampuan bertahannya teman-teman itu sebenarnya kalau kita ceritakan itu sebenarnya lebih banyak cerita yang baik dibandingkan cerita yang nggak pas, dibandingkan cerita yang ketipu, dibandingkan cerita yang berantakan itu. Tapi cerita kekuatan dan kehebatan kalian itu seharusnya jauh lebih banyak. Tapi kenapa itu nggak muncul? Karena yang pertama, tidak ada yang mau cerita sendiri, satu. Terus yang kedua, tidak ada orang yang menanyai story suksesnya sampean. Jadi tidak ada yang mencoba mengekspos keberhasilan-keberhasilan kalian. Tidak ada yang menaikkan suksesnya kalian. Tidak ada yang menaikkan keberhasilan-keberhasilan. Kalau ditanya pasti kalau mana silakan cerita bisa menguliakan anaknya itu kemungkinan 100 orang pun lebih. Cuman disitulah yang mereka tidak mau cerita. Sampean-sampean ini semuanya yang komen inilah. Oh, apa yang dulu ketemu di kantor Koko Thomas itu loh, PNC yang pulang bareng jalan di MPN. Hongkong horor lagi. Bagi pemula menempa mental kita dengan komunitas yang baik mampu membawa ke kesuksesan. Yes, Mbak Mas Alia. Ya. Jadi kisah story sukses, kisah perjuangan kalian, kisah kehebatan kalian, kisah hasil dari apa yang kalian tuai, kalian panen, itu tidak ada yang menceritakan. Wah, ini malah malah ngerumpi Mbak Mariam sama Mbak Paijo keselak kulkas. Malah ngerumpi Dewi. Nanti tuker-tukeran WA, komen-komen di YouTube-nya, terus ngerumpi. Jadi saya kepingin gitu. Aku kepingin benar-benar mengangkat sebuah cerita kayak kemarin Mbak Uut, Mbak Cahaya Cinta yang kan di sini komen. Jadi dia memang benar-benar pingin ke Hong Kong, mimpinya main, pinginnya melihat Hong Kong, pinginnya datang ke Hong Kong, dan dia datang ke Hong Kong dan hasil sudah sampai di Hong Kong, balik lagi. Waduh, dari pelelawan Mas Alif Nurfadu, Sugeng Dalu panutan baik ya, ya jauh Mas Bro jadi panutan saya biasa aja. Irak hadir, ini pelet, boe luar biasa sampean. Bumbu satiku cek tak tambahi daging ini, oh enak buat ini pelet. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita kembali ke tahap bahwa di mana bahwa menaklukkan majikan, mengambil hati majikan. Mbak Maria muisi mas, enggak apa-apa. Ya cuman ngomong aja. Enggak, santai boleh, ngerupi boleh. Pamit, sebenarnya masih pengen dengar curhatan Pak Sandro, tapi apalah daya mata aku sudah 5 watt. Ngantuk, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Oma Gumai sehat selalu sampean. Selamat beristirahat. Selamat istirahat cepat. Bagus. Mbak Ranti, Cina hadir mas ketinggalan. Sampai Cina barang. Ini yang pernah telepon kali Mbak Ranti. Gimana kondisi anaknya? Intinya kita harus sadar bahwa kita cuma hidup numpang majikan itu sih kalau aku. Oke. 9 kontrak kebal mas karena pingin sukses, alhamdulillah bersyukur banget punya bos baik. Mengambil hati majikan harus penuh dengan kesabaran. Yes. Ya ini loh, ayo. Aku kan pinginnya kalian yang cerita, bukan aku yang ngomong. Yang cerita itu kalian, dan saya menanyain runutan, dilempar ini, dilempar itu. Jadi kayak sebuah cerita podcast yang sukses story gitu, penaklukan majikan gitu.
seri menaklukkan majikan, tip dan trik. Jadi yang nonton itu akan bisa mengambil maknanya. Kalau cerita masalah sekarang di kontennya Sandro makin rame. Rame goro-goro calo bandara. Kira-kira aku ngupload calo bandara. Hater. Hater datang semuanya. Luar biasa. Tapi ya yang ngikutin live tetap orang-orang yang positive vibes. Terima kasih. Jadi salah satu kenapa aku juga mau ngangkat itu supaya teman-teman juga tahu, supaya teman-teman semakin familiar bahwa banyak orang yang mengintai dan memeras dan mau memanfaatkan kita. Sebenarnya kalau kita landesi itu sebenarnya di situ. Nah, kenapa ya memang aku harus pakai cara, pakai teknik dengan trik. Ada YouTuber yang lebih gede, yang suaranya lebih didengar. Ya nggak apa-apa kalau saya ya mengakui nggak apa-apa. Saya comot namanya supaya kan ada beberapa komenan dari Yat Yisam saya datang ke sini. Wah, datangnya mencak-mencak ya, datangnya komplain tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya nggak ada masalah. Saya senang jadi teman-teman karena memang ada memancing sesuatu itu untuk orang datang. Nah, ini yang live ini adalah orang-orang yang menurutku memang sudah punya kualitas yang punya mini how goro-goro calo bandara aku kesini kampinin ikut hadir mas lah iya kan makanya kadang-kadang kan eh, orang nggak tahu tapi begitu aku cantolin nama youtubernya ke bawah sa saya malah gibah di konten Mas Andrew nggak apa-apa saya jaga anak 10 tahun sendiri majikan di Cina sekarang anak sekolah di Yingkok Korea dan saya dibawa ke Cina dan selama itu nggak pernah lawan majikan sekalipun. Oke, Mbok Nini Pelet. Pertama masuk Hongkong, naik teng-teng, masuk pintu wesine, tak langkai. Aku Jepampang. Ya awala pertama masuk Hongkong tahun nol pudul bahasa ra ngerti mung iso hai owa karo we. Masa adaptasi itu kita harus bisa ambil hati majikan. Meskipun kadang menyakitkan, tapi setelah kita dapat hati majikan, mereka itu akhirnya ketergantungan. Nah, ini yang kadang sering saya sampaikan bahwa semua majikan kita anggap jelek sampai mereka tahu bagaimana cara kita bekerja. Nah, seorang ibu sing tega misalkan anak sama suaminya, apakah itu yang disebut orang tua, mas? Sampai suamiku didukune lupa sama aku, nggak kenal sama sekali gara-gara provokasi sama suami. Adikku apa aku salah? Nek benci. Begini, Mbak. Oke, Mbak Seno Banyuwangi sudah apa bertanya komen kalau ini menurut pendapat saya begini eh ketika orang tuanya atau ibaratnya mertua sampean nggak suka sama sampean maka dia bisa melakukan apapun apalagi melihat sampean di Hong Kong dengan segala bentuk kesuksesan tapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada sampean eh, sebaiknya kebencian itu sudah kita maafkan saja berat memang. Ngomong gampang dulu. Ngomong itu gampang dulu, tapi ngelakoni. Tapi gini, kalau kita memelihara kebencian, yang ada hidup kita itu hanya ketakutan, kekhawatiran. Tapi kalau kita memberikan maaf dan mencoba menyadari bahwa kita jauh lebih baik dari mereka, sehingga kita tidak perlu membenci. Pak, peribahasanya, Pak, apa paribasan kalau orang Jawa bilang itu pengibaratan. Kalau kita membenci itu sama juga kita itu menggenggam bara api. Yang merasa sakit itu akan kita sendiri. Kita maafkan saja, berdamai dengan diri sendiri, ya sudah. Ampunilah dosa-dosa mereka yang tidak tahu Gusti Allah dan tetap berikanlah saya kekuatan untuk tetap bisa memaafkan. Kalau menurut saya sih itu Mbak Seno Banyuwangi. Malam Mas Andro terat nih lagi rampungan Mas Trim. Nggak apa-apa Mbak Tasya nanti ada kontennya lagi. Lucu aja Mbak konten calo bandara bagiku positif aja sih. Ada plus minusnya. Nggak kalau Mbak Cahaya Cinta kan sampean udah tahu. Kalau yang bikin sayang kan sampean sudah tahu.
Tapi yang belum tahu kan datang. Jadi kerja nyaman sampai kontrak ke-6, tapi sekarang pacar Amui selalu tidur di sini dan aku tersisihkan. Sekarang tidur di ruang tamu, solusinya Mas Andro. Nah, ini oke, kita bahas ya karena sudah ada yang bertanya. Jadi begini, Mbak. Kalau memang ternyata sampean merasa ya kan, eh, kalau sampean merasa bahwa di tempat itu sudah sampean bisa tidak nyaman, Mbak ini 72. Sampean sudah kontrak ke-6, Mbak. Ya kalau kontrak ke-6 sampean break ya wis. Long service juga bisa nggak ada atau nggak tahu sampean sudah dapat. Kalau memang merasa memang tidak nyaman ya sampean ganti pengalaman baru, sampean ganti majikan, ya kan? Sampean ngomong baik-baik sama majikan. Kalau memang karena bagaimanapun anak Amui itu anaknya majikan, tetap menjadi anggota inti dan pacar Amui itu orang yang mungkin akan dianggap nanti jadi menantunya. Ya sudah, kita geser aja Mbak. Cari majikan lagi, pelan-pelan, baru break atau nanti tunggu finish, gak apa-apa. Wanaan Mas Andrew, waduh ketinggalan live. Malam ini topiknya kenapa betah di Hong Kong dan kenapa milih di Hong Kong. Topiknya itu. Mbak Isi Rohmi, selamat malam. Ko Sandro. Jangan dipanggil ko lah Mbak, nggak enak. Sandro aja atau saya orang Jawa, Mas aja. Nanti kalau ko kayak sebelah pula. Kayak sebelah aja. Oke Mbak Nini Pelat, kita harus pandai ambil hati majikan, Mas. Pokoknya kuncinya sabar dan semangat. Ayo Mbak. Iya, ngambil hati majikan itu kan ada triknya, ada tipsnya, ada caranya. Itu yang lebih bisa kita bahas secara detail di konten. Menurut saya sih seperti itu. Kayak gitu. Ya. Tole Sandro, Egi Arifian. Boleh. Lah mbak nyeluk kowe, lah kok kaku nak koyo sebelah lah koko. Aku wong Jawa. Tapi ya gak apa-apa lah mbak. Bebas lah terserah manggilnya. Kadang aku yang ngomong karo teman-teman kalau manggil bojoku nggak usah panggil Miss. Panggil Yuli aja. Panggil Mbak Yuli terserah. Ada alumni PT KMS gak? Waduh, gak paham aku mbak. Di negara Hong Kong perlindungannya bagus, satset awal bagus. Se-Hongkong majikan kalau marah untung nggak masuk ke tenggorokan saya. Majikan kedua, majikan tiada senyum sama sekali salah dikit di sidang sambil berdiri sampai jam 1 malam. Jadi yang lama di sini bukan tidak melewati yang pahit, tapi ini sebuah perjuangan yang ingin merubah nasib sekarang. Alhamdulillah. Aku tak nyeluk tole ae Mas lu. Mari nyeluk tole kok Mas. Sebuah perjuangan yang ingin merubah nasib. Ya benar Mbak. Mbak Sulim kayak gini. Nah, makanya inilah yang spirit ini loh, semangat semangat perjuangan, semangat untuk bisa ikhlas, semangat untuk bersabar, semangat itu semuanya, tapi juga ada tips gitu, ada triknya, ada tata caranya, ada ngambil hati itu begini, begini itu loh. Nah, itu loh yang setidaknya ketika kita bisa sampaikan kita buat di konten, maka mereka akan melihat gitu. Akhirnya mereka akan datang melihat dan mempelajari. Nah, akhirnya mereka ngerasa, oh iya, aku harus ambil sisi positifnya di sini. Karena menurut saya kadang komen Miss Yuli itu Mas sudah kadung nulis terus. Nggak apa-apa Mbak Mariam, santai aja. Bu, kok malah betah di Taiwan sebenarnya masih, tapi gara-gara dokumen dituakan jadi tidak bisa balik lagi. Pertama masuk Hongkong majikan baik pembantu 3 PL 2 Indo hanya satu. Itu ibu kandungku sendiri Mas dari tahun sampai saat ini dulu saya berusaha Mas bercerita tapi tanggapannya selalu cuek. Setelah saya sudah pindah domisili Banyuwangi nyari ketenangan sekarang dijadikan masalah ya nggak apa-apa. Sampean berdoa terus saja. Sampean doakan saja. Doa yang baik dari sampean itu pasti nanti didengar oleh Sang Maha yang membolak-balikkan hati Mbak. Ya, harus menghibur.
diri, berdamai dengan diri sendiri, mendoakan orang tua itu wajib, terlepas orang tua kita itu memperlakukan kita seperti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, apa bagaimana, silahkan. Tidak ada masalah. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Ya, saya berharap besar kepada teman-teman semuanya. Saya ingin mencoba membuat konten di mana perjuangan, di mana tips, di mana trik, di mana bagaimana cara, bagaimana secara implementasi, praktek-praktek yang kalian lakukan. Nah, jadi sebuah tindakan-tindakan hal kecil yang sampean lakukan, yang teman-teman lakukan, sehingga akhirnya majikan itu sayang ke kalian. Akhirnya majikan itu merasa butuh kalian dan akhirnya majikan itu merasa ketergantungan dengan kalian. Ini yang wajib kita sebarkan ya sebagai aura positif karena selama ini yang tergambar dan yang terceritakan di sosial media itu adalah masalah. Yang tergambar itu adalah ketidakmampuan. Tapi dari sisi yang sebaliknya, yang tergambar itu justru kekuatan, justru kesabaran, justru keikhlasan, positive vibes secara mental, kemudian kalian juga menggunakan nalar, teman-teman juga menggunakan teknik, teman-teman juga mengambil hati dengan cara-cara yang mungkin setiap individu punya hal-hal yang berbeda. Sehingga majikannya semakin ngerasa bahwa sampean itu layak untuk dipertahankan dan bahkan diberikan penghargaan, diberikan itu. Makanya oke, kalau seandainya saya tidak bisa membuat konten, tapi ketika saya bisa membuat video dengan durasi sekitar 5 atau 7 menit dengan kita kemas sebagai bentuk cerita storytelling. Jadi cerita yang menginspirasi, maka akan menjadi sesuatu yang istimewa. Ngambil hati majikan gampang Mas Andri. Kita cuma senyum, slow, jangan pernah lupa. Kerjanya cepat, pinter masak, pinter ngomong. Orang tuanya pinter ngomong, peliharaannya. Yes, tepat apa yang disampaikan Mbak Nita. Tapi kalau kita bahas di konten kan enak, Mbak. Menurut saya loh. Jadi, dan sampean yang ngomong dan wajahnya itu kelihatan. Aku 10 kontrak belum pernah di interminate, Mas. Tapi piye? Sampean cuman komen aja. Aku pingin mengulas story suksesnya sampai. Oke lah. Kalau nggak mau podcast ya kita bikin storytelling lah. Kehebatan-kehebatan kalian. Bahkan sebenarnya ketika itu kita kemas dalam bentuk bahasa Kantonis, bahasa Mandarin atau bahasa Inggris maka keren. Harus ambil hati majikan. Ya, silakan, monggo. Karena butuh butuh menerjemahkan ya. Apakah seorang anak tetap dinilai durhaka ketika membenci ibu kandung yang telah mengabaikan demi lelaki pengganti ayahnya? Hmm. Oh, pertanyaan Mbak Ita Sari sampean ngeri. Pertanyaan sampean ngeri. Tapi saya jawab ya apa ya? Saya jawab yang yang mampu ya, yang mampu saya kemas ya. Kalau sampean bilang durhaka dan tidak, menurut saya sih itu bukan penilaian kita. Ya. Yang terpenting kalau ataupun kita tidak bertatap muka atau tidak ketemu dan tidak bersilaturahim, ya kita cukup mendoakan. Menurut saya begitu. Karena dengan ketemu, em, eh, karena dengan ketemu, maka ketika emosinya sampai juga naik itu jauh lebih berbahaya. Ya, mending memang kita selalu bawa dalam doa dan hindari dulu untuk bertemu ketika nanti orang tuanya masih sehat. Kalau misalnya sudah sakit, dia pasti dia nyari atau kita datengin. Itu sih kalau menurutku. Majikan jarane cerminan diri sendiri. Kira-kira benar nggak sih? Benar nggak sih? Atau cuma mitos? Kalau Mbak Paijo ke Selat Kulkas ngomongnya mitos. Kalau saya begini, Mbak ABCD. Saya selalu percaya apa yang sebenarnya kita lakukan di masa lalu itu akan kita tuai hari ini. Jadi, kita nggak ngerti kalau di masa lalu kita pernah menyakiti orang banyak, maka di masa mendatang itu pun kita akan juga menerima rasa sakit itu. Lah, rasa sakit itu tuh kita terima dengan cara yang bagaimana? Ya salah satunya bisa dari majikan ini. Gitu.
Ada yang WA ini kenceng. Kita lagi live WA WA. Kasih koko. Hmm. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Mungkin majikan saya suka KO karena aku orangnya terlalu terbuka dan selalu bikin majikan tertawa karena aku murah senyum dan mau dengerin cerita masa lalu majikan. Nah, touch the heart. Yang dilakukan Mbak Iin adalah touch the heart. Bahasanya bisa menyentuh hati. Touch the heart. Mau menjadi pendengar yang setia. Mbak Iin juga mendengarkan konten saya. Berarti Mbak Iin tipe pendengar setia. Singsang yang kujaga malah cocok dengan aku mas. Dua kali PL nggak ada buat notis mas. Sekarang jadi majikan suruh ambil anak Indo mas. Ini nanti bulan 11 balik los dan majikanku suruh ambil anak Indo mas. Oke siap ya kan. Jadi balik lagi ke ceritanya Mbak BJD. Kalau saya juga yakin ini pengalaman dari diri saya sendiri. Saya dulu kalau dinasihatin sama ibuku itu selalu ngeyel, selalu bantah. Dan setiap ada makanan itu jatahnya harus paling banyak. Ini saya alami. Kemudian suatu ketika ibu saya bilang bahwa kita nono kue besok, kue susah dikasih tahu, susah dikandani. Jadi suatu saat kamu akan mengalami sendiri. Dan ternyata setelah saya mempunyai istri, yaitu saya alami. Makanan kita berebut, saya ngasih tahu sesuatu dia nggak bisa mengerti, nggak bisa memahami. Makanya saya akhirnya flashback. Oh iya, ternyata eh, ya ini apa yang disampaikan. Kalau kita bisa bicaranya adalah karma. Kalau saya bukan bicaranya mitos, tapi ya memang kalau menurut saya, kadang saya juga menanyai, kenapa eh, teman-teman di Hong Kong itu dapat majikan yang baik. Kadang-kadang saya, Mbak, Bu, Bu, apakah cerita 1, 2, 3 tahun ke belakang hidup sampean itu sangat susah dan tersakiti sehingga hari ini sampean baru merasakan enaknya sampean, merasakan punya majikan yang bisa mengerti, memahami. Jawabannya mereka selalu kok sampean bukan selalu ya, ada yang menjawab sampean kok bener Mas. Sampean kok kayak dukun. Kadang-kadang akhirnya ketika mereka menceritakan masa lalunya, itu mereka jadi nangis. Seperti itu. Itu ceritanya. Dulu majikan juga agak gimana gitu. Katanya saya nggak bisa ngomong, maklum non bisa bahasa sedikit-sedikit. Kita harus rajin bekerja semaksimal mungkin. Akhirnya bertahan sampai sekarang. Mbak Ratnawati, terima kasih. Jadi begitu ya teman-teman semuanya. Jadi ternyata ketika saya tanyakan kepada kalian, kalian bisa menjawab semuanya. Perjuangan-perjuangan kalian tertuangkan di dalam kolom-kolom komen. Mudah-mudahan suatu ketika nanti kalian punya kesempatan untuk saya bikinkan video, untuk punya kesempatan saya bisa ngobrol dengan kalian untuk bisa membahas lebih detail bagaimana teknik dan tips dan trik secara mendalam supaya nanti yang nonton itu bisa mengambil sebuah nilai sehingga mereka punya kekuatan. Mungkin itu saja ya dari saya malam hari ini. Saya doakan semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dan tetap berjuang. Kalau memang ada persoalan yang butuh kita diskusikan, saya bersedia. Dan mungkin kalau tidak diangkat di saat itu juga, mungkin silahkan dicoba untuk berikutnya. Dan mudah-mudahan kalian semuanya tetap selalu dalam perlindungan Gusti Allah, selalu sehat, rezekinya melimpah, tetap punya ikhlas dan sabar. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, kita harus selalu memberikan positive vibes. Positive vibes artinya adalah hal-hal yang positif yang ada dalam diri kita, kita sebarkan. Terlepas mereka mau menerima atau tidak, itu kita kembalikan kepada mereka. Karena yang berhak menilai adalah orang lain, bukan kita. Sehat selalu, tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi